Gimana nih perasaan kalian setelah nonton? Terharu sekaligus bangga nggak sih sama mereka? Walaupun harus berpisah di saat nyaman-nyamannya, kehangatan dan kekocakan penjaga galaksi kesayangan kita ini selalu melekat di hati. Nah, saking seru dan berkesan sama filmnya, terkadang kita nggak fokus nih sama detail-detail kecil atau Easter egg yang diberikan buat kita. Ya udah yuk, nggak usah lama-lama. Inilah 7 detail kecil di film Guardians of Galaxy Volume 3 yang mungkin kalian lewatin atau nggak kalian sadari. Dan udah barang tentu video ini bakal spoiler. Jadi baliklah lagi kalau udah nonton filmnya ya. He left out some important information, but that is the gist of it. Kita awali dari detail di intro ikoniknya Marvel dulu. Yang kita tahu berbeda-beda tiap projectnya. Kayak contohnya footage King T'Challa, tribute untuk Chadwick Boseman di intro Wakanda Forever. Nah, di GOTG Volume 1, intronya itu masih berupa slide komik. Sedangkan di Volume 2-nya masih pakai footage Avenger gitu. Akhirnya di volume ketiga yang sekaligus installment terakhir ini, intronya udah pakai tema Team Guardians dan footage-nya diambil dari gambar sama quotes dari 2 film sebelumnya. Gimana? Kalian ngeh nggak pas nonton? Atau malah telat masuk bioskop? WK. Saat tim Guardians mau masuk ke Orgoscope buat nyuri data pentingnya Rocket, mereka akan pakai spacesuit warna-warni gitu. Pasti kalian kepikiran dong kalau baju ini terinspirasi sama game Among Us. Ayo ngaku kalian. Mimin juga mikir gitu kok di awal. Ternyata nggak gitu dong. James Gunn bilang dia itu terinspirasi bukan dari game Among Us, tapi dari film 2001 A Space Odyssey. Waduh, kegocek kita. Kirain dari Among Us. Oh ya, ngomongin soal seragam, di volume 3 inilah tim Guardians pertama kali pakai seragam yang mirip kayak komiknya loh di artbook tahun 2008. Seragam biru ada garis merah sama simbol di tengah. Itu tak ternyata. Kalian ngerasa familiar gak sih pas ngeliat nama percobaan si Rocket yang bertuliskan 89P13? Kayak pernah lihat gitu, tapi di mana ya? Ternyata ini bukan pertama kalinya nama itu muncul loh. Kalau kalian jeli, di film Guardians of Galaxy yang pertama, di situ tertulis tuh informasi mendetail para membernya. Termasuk di situ kelihatan jelas Rocket alias Subject 89P13. Noh kan dari dulu udah ada ternyata. Bahkan gak cuma itu, di situ juga tertulis associates-nya Rocket ada Groot sama Layla. Dulu mah kita nggak tahu siapa Layla. Kalau di komik sih dia love interest-nya si Rocket. Nah sekarang kalau di volume 3 baru tahu deh. Diceritain kalau Layla itu teman seperjuangan Rocket yang sama-sama hasil eksperimennya High Revolutionary. I would like my name to be Layla. Nah, angka 89P13 ini juga punya arti guys. 89 itu menunjukkan batch percobaan ke-89. Sedangkan P itu bisa jadi sebuah singkatan dari nama ilmiahnya rakun, Prochyolotor. Terus angka 13-nya itu mungkin aja nunjukin hewan ke-13 yang ada di percobaan ke-89. Menarik. Kalau kalian sadar, di film 3 ini juga memasukkan referensi soal religi juga loh. Entah itu soal alam setelah kematian yang ditunjukkan di scene pas Rocket mau dibawa Layla, Tiff sama Floor di tempat yang putih doang gitu. Sebelum akhirnya jiwa Rocket ditarik balik ke tubuhnya dan hidup lagi deh. Atau yang paling jelas sih seperti yang dimention High Revolutionary soal ateisme gitu, tentang tidak adanya keberadaan Tuhan yang akhirnya bikin dia bertindak untuk mengontrol dan menciptakan eksistensi dunia yang sempurna. Beberapa aksi entah yang dilakukan High Revolutionary atau tim Guardians juga paralel loh dengan cerita Nabi Nuh. Misalkan, ketika High Revolutionary menghancurkan Utopia kontra Earth-nya, itu bisa diibaratkan banjir besarnya Nabi Nuh. Atau pas adegan tim Guardians menyelamatkan manusia sama binatang dari kapal High Revolutionary ke planet Nowhere, itu juga bisa diibaratkan mereka diselamatkan dan naik kapal Nabi Nuh. Ya gitu deh, intinya bisa dikaitkan referensi religiusnya. Bikin film 3 ini nggak cuma seru dan menghibur doang, tapi ada pendalaman narasinya juga. Detail selanjutnya ini bisa dibilang paling mind blowing loh. Kalau kalian bisa sadar pas nonton, berarti kalian emang fans sejati MCU. Udah dari zaman bahala kita tahu kalau Groot pasti selalu bilang atau enggak pernah sekali bilang We Are Groot di volume 2. Tiap kali Groot bilang I am Groot, yang bisa nerjemahin kata-katanya ya cuma tim Guardians doang.
Tapi di volume 3 ini kita dikasih lihat ada satu momen nih, Groot bilang I love you guys. Waduh, Mimin merinding dan kaget dong. Faktanya Groot sebenarnya tetap ngomong I am Groot. Bedanya sekarang kita udah paham sama perkataan Groot karena kita udah lama mengenal dan akhirnya jadi bagian dari keluarga galaksi ini. Wih, so sweet banget gak sih? Love you too Groot. Bagi yang nggak paham sama post credit scene-nya, dimana Peter sama kakeknya Jason lagi sarapan gitu. Nah, kalau kalian lihat di halaman korannya, itu intinya tertulis berita soal seorang aktor yang ngeklaim dirinya diculik sama alien. Nah, dari sini kita tahu dong kalau ini merujuk sama kejadian di Guardians of Galaxy Holiday Special, dimana Kevin Bacon, sang aktor personal hero-nya Peter, diculik mantis sama Drax buat hadiah Christmas-nya Peter Quill. Nah, jadi detail ini buat konfirmasi aja kalau kejadian itu beneran terjadi dan nyambung gitu proyeknya. Nah, detail terakhir yang coba Mimin kasih adalah tentang sosok bocil rambut putih yang bernama Viola, yang mana dia join jadi tim Guardian baru nih di bawah pimpinan Kapten Rocket Raccoon bersamaan dengan grup Adam Warlock, Cosmo sama Kraggy. Dia siapa sih sebenarnya? Kalau mengacu cerita di volume 3, dia itu hasil eksperimennya Harry Revolutionary yang gak ada capeknya, lari terus. Kalau mengacu dari komik, dia itu sebenarnya anak kedua dari Marvel sama Elysius, yang berarti dia itu bisa dibilang Captain Marvel. Bahkan dia pertama kali muncul ya di komik Captain Marvel ke-16. Jadi ya bisa dibilang bocil Vila-Vel ini karakter yang penting ke depannya. Tapi gak tahu deh gimana nasibnya. Kan franchise GOTG juga udah kelar. Mungkin bisa masuk atau lebih diperkenalkan di film The Marvels yang bakal tayang akhir tahun ini. Kita tunggu aja MCU mau ngarahinnya kemana. Oke guys, jadi itulah tadi 7 detail kecil di film Guardians of Galaxy volume 3 yang mungkin kalian lewatin atau nggak kalian sadarin. Mungkin masih ada detail lain yang nggak sempet Mimin jabarin. Kalau kalian tahu, bisa banget nih kalian share di kolom komentar ya. Kasih tahu juga apa yang kalian rasain setelah nonton Guardians of Galaxy volume 3. Oke, segitu dulu ya guys. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!